Aku pikir aku bakal bahagia kalau aku punya banyak teman. Tapi makin kesini, aku makin mulai sadar kalau yang bikin aku capek bukan karena hidupnya, tapi cara aku sendiri yang terlalu sibuk jadi bagian dari banyak orang. Dan anehnya, titik itu gak bakal datang dari hal yang besar, bukan dari konflik yang dramatis, bukan dari kejadian yang luar biasa, tapi dari hal-hal kecil yang pelan-pelan bikin aku diam lebih lama dari biasanya. Dari aku yang terasa sering ada di banyak tempat, tapi jarang benar-benar merasa punya tempat untuk jadi diri sendiri. Dulu aku benar-benar percaya kalau hidup itu akan terasa lebih lengkap kalau aku punya banyak teman, kalau aku dikenal banyak orang, dan kalau aku selalu ada di setiap lingkaran percakapan yang terjadi di sekitar aku. Jadi tanpa sadar aku mulai membangun kebiasaan untuk selalu hadir dimanapun aku merasa bisa masuk. Bahkan aku sebenarnya tidak terlalu yakin aku benar-benar ingin ada di sana atau tidak. Aku jadi gampang bilang iya, bukan karena semuanya aku mau, tapi karena aku takut kalau aku tidak ikut, aku akan tertinggal sesuatu yang penting. Aku takut kalau aku tidak muncul, aku akan dianggap tidak ada. Jadi, aku terus bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu obrolan ke obrolan lain, dari satu grup ke grup lain. Seolah-olah keberadaanku harus selalu dibuktikan supaya aku tetap merasa berarti. Dan di awal itu terasa biasa aja, bahkan menyenangkan. Aku merasa punya banyak orang di sekitar aku. Aku merasa hari-hariku penuh. Aku merasa hidup terasa selalu ada interaksi, selalu ada suara, selalu ada hal yang terjadi. Tapi lama-lama aku mulai sadar ada sesuatu yang berubah tanpa aku sadari. Aku mulai merasa lelah di tempat yang sebenarnya tidak terlihat melelahkan. Aku pulang ke rumah bukan dengan rasa capek yang jelas, tapi dengan rasa kosong yang sulit dijelaskan. Seperti aku baru saja melewati banyak percakapan, banyak tawa, banyak momen, tapi tidak ada satupun yang benar-benar menetap di dalam aku. Dan yang paling aneh, aku tidak langsung mengerti itu sebagai tanda bahwa ada sesuatu yang tidak seimbang. Karena dari luar semuanya terlihat baik-baik saja. Aku masih orang yang sama, yang banyak kenal orang, yang aktif, yang bisa masuk ke banyak situasi tanpa terlihat canggung. Tapi di dalam, aku seperti berjalan sendirian di tengah keramaian yang tidak pernah benar berhenti. Ada momen-momen kecil di mana aku duduk sendirian setelah semuanya selesai, dan aku mulai mengatur ulang hari itu. Di kepala aku, mencoba mencari bagian mana yang sebenarnya aku merasa penuh, tapi aku tidak selalu menemukannya. Yang aku temukan hanya rangkaian kejadian yang cepat sekali berlalu. Seperti aku hanya melewat di banyak tempat tanpa benar-benar berhenti di satu pun. Dan anehnya, di tempat semua itu
dia mulai tinggal lebih lama di kepalaku daripada yang lain. Sampai akhirnya ada beberapa momen kecil yang awalnya terlihat biasa aja, tapi justru di situ aku mulai merasa ada sesuatu yang berubah dalam cara aku melihat orang-orang di sekitarku dan cara aku menempatkan diriku sendiri di dalam percakapan. Aku ingat suatu kejadian yang sebenarnya sederhana. Aku lagi cerita tentang sesuatu yang aku pikir cukup penting buat aku. Bukan sesuatu yang besar, tapi sesuatu yang aku jalani dan aku pikir wajar kalau aku ceritakan dengan jujur. Aku cerita dengan santai, dengan harapan itu akan jadi percakapan biasa yang mengalir seperti biasa. Tapi di tengah cerita itu, respon yang aku dapat tidak benar-benar seperti yang aku bayangkan. Tidak ada kata kasar, tidak ada konflik, tidak ada hal-hal yang secara langsung menyakitkan, tapi ada jeda kecil yang aneh. Ada perubahan suasana yang bikin aku tiba-tiba merasa harus menurunkan nada suaraku sendiri. Aku masih ingat bagaimana aku berhenti di tengah kalimat, bukan karena aku sudah selesai, tapi karena aku sendiri jadi ragu apakah aku harus melanjutkan atau cukup sampai di situ saja. Dan di detik itu, aku mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seperti ada bagian dari ceritaku yang tadi terasa penting, tiba-tiba menjadi sesuatu terlalu perlu dibahas. Dan yang paling aku ingat bukan karena percakapannya saja, tapi perasaan setelah itu. Aku tidak langsung pulang dan melupakannya, tapi aku membawa perasaan itu sampai ke kamar aku sendiri. Duduk diam dan mulai mengulang percakapan itu di kepalaku. Dari situ aku mulai sadar sesuatu yang sebelumnya tidak pernah aku pikirkan, bahwa cara orang merespon aku ternyata punya pengaruh yang lebih besar dari yang aku kira. Karena dari satu momen itu aku mulai ingat momen-momen yang mirip, di mana aku mulai menyesuaikan cara aku bicara. Tanpa sadar, mulai memilih kata yang lebih aman, mulai mendekatkan cerita, mulai memendekkan cerita, atau bahkan tidak jadi cerita sama sekali. Aku mulai melihat bahwa aku tidak selalu bicara sebagai diriku yang penuh, berbicara sebagai diriku yang kadang jadi versi yang sudah disesuaikan dengan siapa yang ada di depanku. Dan itu bukan karena orang lain selalu salah, tapi karena aku juga pelan-pelan belajar untuk bertahan di situasi sosial dengan cara yang menurutku paling aman. Anehnya, aku benar-benar menyadari itu setelah beberapa waktu. Bukan di satu momen besar, tapi dari akumulasi banyak momen kecil yang akhirnya membuat aku berhenti sebentar untuk melihat ulang semuanya. Aku sadar kalau aku terlalu lama menjalani pola yang sama tanpa pernah benar-benar bertanya ke diriku sendiri. Apakah aku nyaman dengan cara aku berkomunikasi selama ini? Atau aku hanya terbiasa? Dan di titik itu, aku tidak langsung berubah. Tidak langsung marah, tidak langsung menjauh dari siapapun. Aku hanya mulai memperhatikan. Karena ternyata sebelum aku bisa mengubah apapun, aku harus terlebih dahulu menyadari bahwa ada sesuatu yang selama ini berjalan tanpa aku benar-benar sadari. Setelah momen itu, aku gak langsung berubah atau tiba-tiba jadi orang yang berbeda. Tapi aku mulai jadi lebih sering diam setelah
memperhatikan bahwa ternyata tidak semua orang memberikan rasa yang sama ketika aku berbicara. Ada orang yang tanpa sadar membuat aku merasa aman untuk melanjutkan cerita sampai habis. Bahkan hal-hal yang sebenarnya sederhana sekalipun terasa cukup untuk dibicarakan tanpa harus ditahan. Aku ingat ada satu teman yang cara dia mendengarkan itu tidak banyak, tapi cukup. Dia tidak selalu memberikan respon yang panjang, tidak selalu memberikan solusi, tapi dia tidak membuat aku merasa harus memendekkan cerita aku sendiri. Aku bisa bicara pelan-pelan tanpa merasa dikejar, tanpa merasa harus segera sampai ke inti supaya tidak dianggap bertele-tele. Dan anehnya, di percakapan seperti itu, aku justru merasa lebih ringan. Aku tidak merasa harus menyaring diri aku terlalu banyak. Aku bisa jadi versi aku yang lebih jujur tanpa takut itu akan mengganggu suasana. Tapi di sisi lain, aku juga mulai mengingat beberapa percakapan yang berbeda. Percakapan di mana aku merasa seperti sedang menyesuaikan diri dari awal sampai akhir. Bukan karena diminta, tapi karena aku sendiri yang merasa harus menahan bagian tertentu dalam diriku supaya percakapan tetap berjalan dengan baik. Ada momen di mana aku selesai bicara, lalu beberapa detik setelah itu aku baru sadar kalau aku tadi tidak benar-benar mengatakan semuanya. Aku hanya mengatakan versi yang sudah aku rapikan di kepalaku sebelum keluar dari mulut aku. Dan semakin sering aku memperhatikan hal itu, semakin aku sadar bahwa aku tidak hanya sedang melihat orang lain, tapi juga sedang melihat cara aku sendiri bertahan di dalam hubungan dengan orang lain. Karena pada akhirnya, aku juga mulai jujur ke diriku sendiri bahwa aku bukan hanya dipengaruhi oleh orang lain, tapi aku juga ikut membentuk cara itu terjadi. Aku yang terlalu takut membuat suasana canggung, aku yang terlalu ingin tetap diterima, aku yang akhirnya memilih untuk mengecilkan diri sebelum orang lain sempat menilai aku terlalu banyak. Dan dari situ aku mulai mengerti bahwa mungkin aku selama ini tidak benar-benar menunjukkan diriku sepenuhnya, tapi hanya versiku yang paling aman untuk situasi tertentu. Dan yang paling menarik, setelah aku mulai sadar suatu hal kecil, aku mulai mengingat banyak momen-momen lain yang dulu terasa biasa aja, tapi sekarang mulai terlihat polanya. Percakapan-percakapan yang aku akhiri lebih cepat dari seharusnya, cerita-cerita yang aku potong di tengah jalan, hal-hal yang sebenarnya aku ingin sampaikan tapi aku simpan karena aku tidak yakin bagaimana mereka akan diterima. Dan di titik itu, aku mulai melihat diriku sendiri bukan sebagai orang yang terlalu sensitif, tapi sebagai seseorang yang sedang mencoba menemukan cara paling aman untuk tetap ada di dalam hubungan sosial tanpa kehilangan diriku sendiri. Dan di situ aku mulai berhenti sebentar, bukan berhenti dari orang-orangnya, tapi berhenti dari cara aku yang selama ini menjalani percakapan dan hubungan. Aku mulai sadar bahwa mungkin yang perlu aku lihat bukan hanya siapa yang ada di sekitar aku, tapi bagaimana aku hadir di dalam hubungan itu sendiri. Apakah aku benar-benar bicara sebagai diriku sendiri, atau aku hanya berbicara sebagai versi yang sudah aku sesuaikan agar tetap bisa diterima? Dari kesadaran itu, semua mulai terasa lebih jelas. Walaupun tidak langsung nyaman, aku mulai sadar dengan pola-pola kecil yang selama ini terjadi. Aku nggak langsung berubah jadi orang yang berbeda, tapi aku mulai lebih sering diam sebelum reaksi, lebih
tapi sering memperhatikan bagaimana perasaan aku setelah selesai berbicara dengan seseorang. Aku mulai bisa merasakan ada percakapan yang mulai membuat aku merasa lebih ringan setelahnya. Tapi ada juga percakapan yang meskipun terlihat biasa aja, tapi justru meninggalkan rasa yang agak berat tanpa alasan yang jelas. Dan dari situ, aku mulai belajar sesuatu yang baru bagi aku, yaitu bahwa tidak semua hubungan harus aku pertahankan dengan cara yang sama. Aku mulai lebih pelan dalam membuka diri, bukan karena aku menutup diri sepenuhnya, tapi karena aku mulai mengerti bahwa tidak semua orang harus mendapatkan versi terdalam dari aku. Ada orang-orang yang tetap aku biarkan dekat, karena di dekat mereka aku tidak merasa perlu berpikir terlalu banyak sebelum bicara. Aku bisa tertawa tanpa merasa aneh, aku bisa diam tanpa merasa canggung, aku bisa jadi diriku sendiri tanpa harus menjelaskan terlalu banyak. Tapi ada juga orang-orang yang perlahan-lahan aku jaga jarak, bukan karena ada masalah besar, tapi karena aku mulai sadar bahwa aku selalu merasa sedikit mengecil setiap kali berada dalam percakapan itu. Dan keputusan itu tidak datang dalam satu hari. Tidak ada momen dramatis yang membuat aku langsung berubah. Semuanya datang pelan-pelan dari banyak momen kecil yang akhirnya membuat aku mengerti bahwa aku juga punya hak untuk memilih di mana aku ingin merasa aman. Semakin aku menjalani itu, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam hidupku. Bukan sesuatu yang langsung besar, tapi lebih ketenangan kecil yang sebelumnya jarang aku perlihatkan. Bukan sesuatu yang langsung besar, tapi lebih ke ketenangan kecil yang sebelumnya jarang aku perhatikan. Aku mulai merasa lega ketika aku harus selalu hadir di semua percakapan. Aku mulai merasa lebih tenang ketika aku tidak memaksakan diri untuk cocok di setiap situasi. Dan aku mulai merasa lebih jujur pada diriku sendiri ketika aku hanya berada di tempat yang mana aku bisa menjadi diriku tanpa banyak filter. Dan anehnya, ketika aku mengurangi banyak hal di luar, aku justru mulai lebih jelas mendengar suara aku sendiri di dalam. Aku juga mulai sadar bahwa aku tidak harus selalu menjadi bagian dari semua hal yang terjadi di sekitarku. Tidak semua percakapan harus aku ikuti, tidak semua hubungan harus aku jaga dengan cara yang sama, dan tidak semua orang harus aku buat tetap aman dengan mengorbankan rasa nyaman aku sendiri. Dan di titik itu, aku mulai belajar bahwa memilih itu bukan berarti kehilangan, tapi justru cara untuk menjaga diri sendiri agar tetap utuh. Karena selama ini, aku terlalu sering merasa bahwa kalau aku tidak ada, aku akan tertinggal. Padahal ternyata yang lebih penting adalah apakah aku benar-benar ingin ada di sana atau tidak. Dan pelan-pelan, aku mulai merasa seperti aku sedang kembali ke diriku sendiri. Bukan versi yang dibentuk oleh banyak orang, tapi versi yang lebih tenang, lebih jujur, tapi tidak sibuk menjadi sesuatu untuk semua orang. Aku mulai mengerti, aku tidak harus selalu terlihat kuat. Aku mulai mengerti bahwa aku tidak harus selalu terlihat kuat, tidak harus terlihat cocok, dan tidak harus selalu ada di setiap ruang sosial untuk merasa berarti. Karena ternyata menjadi diri sendiri di tempat yang tepat jauh lebih cukup daripada menjadi banyak versi di tempat yang salah. Setelah semua momen kecil yang aku alami, setelah semua percakapan yang aku pikirkan ulang di kepalaku sendiri, aku mulai mengerti satu hal yang dari dulu sebenarnya aku cari, tapi aku tidak pernah bisa benar-benar menyebutkannya dengan jelas.
ketika aku mulai berhenti, ketika aku mulai memilih, ketika aku mulai menjaga jarak dari hal-hal yang membuat aku harus mengecilkan diri, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan sesuatu yang langsung besar, tapi sesuatu yang tenang, sesuatu yang tidak berisik, tapi cukup untuk membuat aku merasa aku tidak sedang kehilangan apapun. Justru, aku sedang kembali ke sesuatu yang lebih jujur. Sekarang aku mengerti bahwa tidak semua hubungan harus intens, tidak semua orang harus dekat, dan tidak semua percakapan harus dalam. Ada orang-orang yang cukup menjadi bagian kecil dalam hidupku, dan ada juga yang benar-benar menjadi tempat aku bisa pulang tanpa harus menjadi versi lain dari diriku sendiri. Dan itu sudah cukup. Aku tidak lagi merasa harus menjelaskan semua hal ke semua orang. Aku tidak lagi merasa bahwa aku harus selalu hadir di setiap ruang supaya aku dianggap ada. Karena ternyata keberadaanku tidak perlu terlalu ramai untuk bisa berarti. Dan kalau aku boleh jujur, sekarang aku mulai belajar untuk berdamai dengan diriku dengan cara yang lebih pelan, lebih tenang, dan lebih jujur. Aku tidak sempurna. Aku masih belajar. Aku masih kadang terlalu banyak berpikir. Tapi aku tidak lagi berusaha mengecilkan diriku sendiri supaya bisa diterima di tempat yang salah. Dan itu terasa seperti pulang. Bukan pulang ke orang lain, tapi pulang ke diriku sendiri. Dan mungkin itu yang selama ini aku cari tanpa aku sadari.